Halo, ketemu lagi dengan saya Indra Jayapurba. Ya, seperti Anda ketahui, ya, saya ini sangat fokus untuk memberikan edukasi dan juga memberikan banyak informasi seputaran tentang industri network marketing dan juga direct selling, ya. Dan kali ini saya mau bercerita tentang satu pengalaman yang menurut saya ini bisa dijadikan satu pelajaran lah bagi siapa saja gitu loh. Karena dalam perjalanannya ya, setiap saya membuat video, saya juga ini berdasarkan dari pengalaman-pengalaman pribadi saya maupun pengalaman dari pribadi orang-orang yang terdekat dengan saya, ataupun mungkin pengalaman-pengalaman dari orang yang sudah berhasil. Jadi artinya kadang dengan kita mendapatkan banyak referensi pengalaman banyak orang, jadi kita tidak harus terjerumus ke dalamnya, jadi kita bisa lebih cepat untuk belajarnya. Jadi misalkan dalam hal ya, dalam beberapa hari terakhir ini lah ya, nggak dalam waktu yang lama lah ya, yang lalu banyak teman saya, ada beberapa teman saya itu bercerita tentang kenapa sih dia gagal terus dalam bisnis MLM ya, kenapa mereka mengalami stuck, bahkan kadang sudah beli produk, kadang sudah bergabung, kadang sudah menjalankan, ditolak terus, macam-macam lah, pokoknya mereka gagal aja lah. Bahkan ada sampai 3-4 kali mereka gagal join bisnis MLM, dan akhirnya pada akhirnya mereka give up gitu loh. Nah, akhirnya mereka bertanya kepada saya, kenapa sih kok bisa begitu sih Indra, katanya gitu. Nah, saya cuma cerita sederhana ke mereka gitu loh. Sebenarnya bisnis MLM ya, ataupun bisnis konvensional itu nggak jauh beda, saya bilang gitu. Dimana kalau Anda memulai sesuatu usaha apapun, belum tentu dalam satu kali Anda usaha itu langsung berhasil gitu loh. Jadi saya cuma mau ngasih paradigma ke mereka gitu, ke teman saya itu, bahwa lu doing the business, mau mulai satu bisnis, ya tentunya banyak hal yang harus kamu pelajarin dulu, mengenal bisnisnya dulu, terus juga mulai untuk promosi, terus ada berkaitan dengan modal, berkaitan juga dengan manajemen, macam-macam gitu loh, termasuk juga di bisnis network marketing gitu loh. Artinya sebelum Anda mulai, berarti kan Anda harus dulu coba dulu produknya, rasakan dulu manfaat dari produk yang ditawarkan. Artinya berhasil nggak sih gitu loh, itu terbukti nggak sih setelah Anda meminum, memakan ataupun merasakan produk yang ditawarkan. Berarti kan sudah ada self confidence ya, artinya sudah ada kepercayaan diri Anda. Setelah itu Anda pelajarinlah produk dari knowledge-nya, artinya Anda menguasain. Habis itu bisnis plan-nya ya. Jadi setelah itu Anda belajar strateginya. Artinya itu semua kan dibutuhkan proses. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika seseorang bergabung sudah 2-3 kali ya dan gagal, dia menggeneralisir bahwa bisnisnya nggak benar. Sebenarnya pertanyaannya, apa yang sudah Anda lakukan selama Anda bergabung? Apakah Anda upgrade diri Anda? Apakah Anda mempelajari atau tidak? Nah, kalau masalahnya cuman misalkan saya nggak punya teman, saya nggak bisa ngajak orang, atau nggak bisa meng-closing, itu kan sebenarnya prinsipnya di skill ya. Jadi kalau Anda tidak belajar skillnya, atau pengen satu kali belajar skill langsung berhasil ya itu yang masalah gitu loh. Ya berbeda misalkan ya, kalau Anda mau kerja, melamar, karena jelas standarisasinya kalau Anda mau kerja itu ya, kalau di perusahaan-perusahaan minimal S1, ada kualifikasinya gitu loh. Yang menjadi beda di industri MLM ini, karena siapa saja asal bisa beli produk dan join di member bisa gitu loh. Jadi belum ada standarisasinya. Nah, disitulah gunanya leader dan support system dan juga sistem pendidikan dari perusahaan itu membuat standarnya gitu loh, supaya Anda bisa mengikuti guidance-nya. Karena tidak ada dorongan ya dari diri Anda sendiri untuk belajar, akhirnya Anda tidak bisa gitu loh. Jadi dari cerita tadi ya, saya ceritakan juga kepada teman saya itu bahwa gini loh, saya kenal banyak top leader ya di luar ya, ada yang saya kenal, ada yang saya baca bukunya gitu loh. Bahkan dia tuh join sampai 10 kali perusahaan MLM berganti-ganti dalam periode 10 tahun. 10 kali berganti-ganti. Dan akhirnya di tahun ke-11 sampai sekarang baru dia merasakan hasilnya. Income-nya pun luar biasa. Ya artinya sudah 7-8 figures
Ya, 7-8 figures artinya sudah jutaan dolar dalam 1 tahun. Gitu loh. Artinya dia di tahun ke-11 itu saya banyak kenal gitu loh. Jadi artinya ada juga yang sudah berhasil turun, berhasil. Saya juga pribadi ngalamin hal gitu. Saya tuh termasuk orang yang sudah berapa ya, 4 apa 5 kali bangun tim dari awal. Saya bangun tim dari awal. Tapi that's the process gitu loh. Itu prosesnya. Jadi jangan juga Anda langsung baper, langsung bilang nggak berhasil, industrinya langsung disalahkan. Enggak. Sampai akhirnya kita akan menemukan sesuatu yang terbaik gitu loh. Ya saya nggak mau menganalogi, saya bisa sih menganalogi ini, Anda bisa terima apa enggak gitu loh. Analogi kan kalau kita mencari dalam rumah tangga, mencari istri, kadang-kadang kan kita nggak jarang ketemu, tapi ada ya kasusnya ya, orang pacaran 1 kali langsung jadi istrinya, ada yang begitu, first love jadi istri. Tapi kan banyak juga yang lebih banyak orang yang sudah beberapa kali pacaran baru ya terakhir dia memilih jadi istrinya kan gitu kan. Jadi artinya sama aja di dalam dunia konvensional juga gitu loh, maksud saya gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya, ketika Anda gagal Anda jadi anti MLM, wah itu nanti dulu gitu loh. Berarti jangan blame semua orang, jangan blame produknya, jangan blame yang ngajak Anda. Tapi blame yourself. Karena kalau Anda yang tidak berkembang, Anda yang tidak upgrade diri, coba review kenapa sih gagal. 1, 2, ada yang bilang saya ajak udah 5 orang, 6 orang, kok semua nolak. Baru 5, 6 orang, come on. Ya, gitu loh. Kalau udah 100 orang pun Anda ajak, bisa nolak semua. Bisa kalau Anda tidak tahu cara presentasi, tidak bisa menjelaskan produk knowledge, dan bahkan Anda tidak merasakan dulu produknya. Tetapi kalau Anda sudah punya skill, ya, misalkan kalau kayak saya nih, saya presentasi, saya sudah bisa mengukur. Saya setiap presentasi, tentunya saya sudah ngerti skillnya, mulai dari approaching, dari funding prospect, sampai building relationship. Dan saya hitung setiap saya presentasi yang proper, 10:1 pasti closing 3 atau 4 orang. Kenapa? Karena sudah sebelum dipresentasikan, duduk bersama, dia mau mendengarkan, kita sudah terjadi hubungan dulu, ya, trust dulu. Jadi kalau bagaimana cara closingnya, nanti Anda mungkin bisa lihat kolom link di atas, Anda klik bagaimana. Saya ada satu bercerita tentang bagaimana cara closing tercepat ya. Anda nanti bisa lihat link di atas ya. Nah, artinya dengan begitu ya, dengan Anda mulai anti karena Anda gagal, itu sama seperti ya kita nggak mau introspeksi diri. Itu aja sih sebenarnya maksud saya gitu loh. Jadi clear ya teman-teman ya. Jadi gunakan ya, manfaatkan ketika Anda sudah mau memilih satu perusahaan untuk bergabung dan sudah mulai menjalankan, gunakan fasilitas support sistemnya kah, ada support dari perusahaannya kah, bahkan leadernya. Paling enak kok sebenarnya kalau Anda tinggal mau menurunkan ego, pelajar, tinggal tiru apa yang bisa dilakukan sambil Anda mengembangkan diri Anda. That's the point. Jadi kalau Anda tanya sama saya, apakah Anda anti MLM karena Anda gagal? Enggak juga. Anda anti MLM karena memang Anda tidak mau berubah. Itu poin saya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.